Shalom sahabat khotbah populer. Yesus yang populer harus dikhotbahkan. Sudahkah sahabat menjadi saksi matanya Tuhan, menyaksikan karya dan memberitakannya kepada orang banyak? Kira-kira sejauh mana sahabat sudah melangkah untuk melakukan hal tersebut? Mari kita belajar dari saksi mata yang sebenarnya, yang rela mengorbankan hidupnya hanya untuk melayani Tuhan. Mari kita belajar melalui hambanya, Bapak Dr. Bambang Norsena. Semoga memberkati. Selamat malam Pak Bambang, saya Yudi dari Wonosobo. Menurut Pak Bambang, hal apakah atau peristiwa manakah yang paling menyebabkan umat Muslim menolak keberadaan Injil dan Yesus Kristus sebagai juru selamat? Apakah salah satunya diakibatkan oleh peristiwa perang salib yang di mata mereka identik dengan kekerasan dan kekejaman yang semena-mena, yang menyebabkan umat Muslim itu kesulitan untuk menangkap, memahami pesan utama dari Injil Yesus, yaitu kasih? Ataukah dikarenakan hal lainnya? Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang baik. Perang salib termasuk. Jadi perang salib itu menyimpulkan semacam trauma sejarah. Tapi kalau jujur ya, yang melakukan kekerasan kan tidak hanya tentara salib, Islam juga. Jadi kalau membaca sejarah itu dari satu perspektif ya tidak fair. Makanya tafsir-tafsir yang muncul sebelum perang salib itu jauh lebih ramah terhadap kekristenan ketimbang zaman perang salib. Contohnya tafsir setelah perang salib, tafsir Ibnu Katsir abad 14. Ya, itu salah satu faktor saja. Tapi faktor yang lain apa? Karena perbedaan konsep tentang teologinya. Jadi bagi teman-teman Muslim, yang paling menolak kenapa Yesus harus mati, itu nggak cocok itu. Dia itu mirip dengan pandangan mesianik dari kaum Selot itu, bahwa seorang utusan Tuhan itu harus menang. Nah, Yesus kan menempuh jalan salibnya dulu sebelum kebangkitannya. Bagi orang Kristen ya itu menang, karena bangkit dari antara orang mati itu kan lebih daripada pahlawan yang menaklukkan sebuah kota. Iya toh? Setiap orang itu kan satu yang nggak bisa dilawan itu kan maut dan kematian. Coba Anda bisa menguasai dunia ini, Anda kehilangan nyawamu, apa gunanya, kata Yesus kan? Dan Yesus mengatakan bahwa maut telah dikalah. Itu bagi orang Kristen. Tapi biasanya orang yang selalu berpikir menang kayak kaum Selot Yahudi itu menolak Yesus sebagai Mesias, karena Mesias kok harus menderita. Tidak usah heran. Jangankan Islam yang muncul 7 abad setelah peristiwa. Muridnya Yesus sendiri tidak paham itu kok. Kan kalau Anda belajar dari sumber sekunder, Markus bukan saksi mata kan itu kan. Hanya Matius sama Yohanes, tapi kalau Anda belajar di Bapak Gereja, Markus itu saksi mata. Cuman bukan saksi mata yang mula-mula. Mengapa? Karena dia pernah mundur. Ini dari mana informasi? Bukan tafsirnya teolog abad 20. Anda membaca tulisannya Hippolytus. Hippolytus itu muridnya Irenaeus dari Lyon. Irenaeus muridnya Polikarpus. Polikarpus muridnya Yohanes. Jadi punya kesinambungan. Dia cerita dalam bukunya tentang 70 rasul. Jadi ada 12 murid, ada 70 rasul kan. Coba ini terakhir. Saya tunjukkan ayat Alkitab ya. Coba kita baca dulu Yohanes 6. Yohanes 6 Anda baca. Ayat 66. Coba siapa yang sudah ketemu? Bantu dibaca. Yohanes 6 ayat 66. Yohanes 6 ayat yang ke-66. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Nah, ayat 67. 67. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Nah, konteksnya apa sekarang? Kalau Anda baca ayat sebelumnya, kenapa murid-murid ada yang mundur itu?
Karena mereka tidak siap dengan kata-kata Yesus. Ternyata perkataan ini terlalu keras. Tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Ini bukan Mesias yang kita tunggu yang seperti ini. Karena dia berharap Mesias itu pahlawan revolusi yang menang dengan Roma. Lah kok Yesus malah mengatakan, tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Wah ini kalah ini, kita seperti itu. Banyak murid-murid yang mundur. Tapi ayat 67, Yesus berkata kepada murid-muridnya yang 12. Apa dikatakan? Apakah kalian juga mau? Tidak mundur juga. Mundur juga. Berarti yang 12 rasul masih utuh. Pada waktu itu loh. Karena Yudas belum berkhianat. Ya toh? Lalu yang mundur itu yang mana muridnya? Kita membaca Injil Lukas selain 12 rasul ada 70 murid. Nah murid yang mundur ini menurut Hippolytus ini. Hippolytus itu diajar langsung punya kesinambungan dengan para rasul. Dua murid yang mundur itu Markus sama Lukas. Jadi dua-duanya saksi mata. Cuman satunya saksi mata langsung, satunya saksi mata tidak langsung. Coba baca Injil Lukas pasal 1. Ayat 2. Lukas 1 ayat 2. Ayat 2. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semua adalah saksi mata dan pelayan firman. Nah, ayat ini seringkali dimaknai. Kalau Markus kan bukan saksi mata, orang lupa. Saksi mata yang dari semula. Artinya apa saksi mata yang dari semula? Kita lihat Kisah Rasul. Kisah Rasul pasal 1. Tentang penggantian Yudas itu. Apa syaratnya di situ? Matias dipilih menggantikan Yudas. Ayat 15. Pada hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara yang sedang berkumpul. Kira-kira 120 orang banyaknya. Hai saudara-saudara, ayat 16. Haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian dalam pelayanan. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah hingga semuanya isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu disebut dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama, tanah darah. Ini yang saya sampaikan tadi. Ya, sebab itu sudah tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya dan biarlah jabatnya diambil orang lain. Ayat 21 ini penting. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Ayat 22, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Nah inilah yang namanya saksi yang dari semula tidak pernah bolong, tidak pernah sedikit pun meninggalkan menjadi saksi mata. Dia ngikuti terus mulai dari baptisan Yesus oleh Yohanes sampai kebangkitannya. Tidak semua memenuhi syarat karena pernah ada yang mundur, Markus pernah mundur, Lukas pernah mundur. Tapi salah satu yang memenuhi syarat kemudian dibuang undi itu Matias. Berarti muridnya Yesus bukan hanya 12. Ada murid-murid lain lagi. Lah Markus termasuk murid tapi yang bukan saksi mata dari semula. Yang saksi mata dari semula itu tidak pernah absen mengikuti gurunya. Pemuritan itu tidak pernah absen. Nah Markus itu kenapa mundur? Ini catatan sejarah kuno ini. Markus itu mundur karena itu tadi. Dia nggak siap, Yesus yang mau diikuti ini ternyata mau mati. Nggak bisa kita terima. Padahal 70 rasul itu kalau Anda lihat di Lukas pasal 10. Pernah disuruh dua-dua sama Tuhan kan. Saksikan apa yang setelah dia pelayanan, dia lapor. Bahkan setan pun takut dengan nama Yesus. Kan gitu kan. Demit-demit setan itu setan orang doyan, demit orang dulit. Semua kalah sama kuasa Yesus. Kira-kira Markus ini termasuk 70 rasul tadi kan.
Dia menyaksikan kuasa Yesus dahsyat luar biasa. Masa perwira Roma bisa nangkep dia? Gak mungkin lah. Lalu dia menjadi pemuda yang menyelinap, ingin tahu ketika Yesus ditangkap itu loh. Itu ceritanya cuma ada di Injil Markus kan? Di Lukas nggak ada, di Matius nggak ada, di Yohanes nggak ada. Kenapa? Karena Markus itu yang dimaksudkan pemuda yang telanjang itu. Telanjang itu bukan telanjang bulat. Menanggalkan jaketnya. Karena di masyarakat kuno, orang Israel kuno itu ya, zaman Yesus, orang kaya itu biasanya berlapis bajunya. Jadi ketika dia hilangkan itu apa rupanya jaketnya itu, baju luarnya itu, dia lari kemudian karena apa? Ternyata Yesus ditangkap juga. Bukan Yesus tidak mampu melepaskan diri, dia memang menyerahkan dirinya untuk tebusan bagi banyak orang. Ketika dia ngikuti Petrus, kemudian dia menjadi sekretarisnya Petrus. Karena dia paham bahasa Latin, namanya aja nama Latin. Dia menjadi penerjemah Petrus ketika Petrus ke arah barat pelayanan. Waktu Petrus di Roma, dia yang menuliskan Injil itu berdasarkan pewartaan Petrus. Makanya lihat khotbahnya Petrus di Kisah Para Rasul. Itu persis sistematiknya dengan Injil Markus. Dia awal dari pembaptisan di Yordan kan. Perhatikan itu. Itu bukan kebetulan. Karena Markus itu muridnya Petrus. Setelah dia masuk kembali dalam pelayanan. Makanya di dalam suratnya Petrus, Markus anakku. Setelah dari Roma, Markus ke Mesir. Kemudian wafat di Mesir sebagai seorang martir. Dan peninggalannya gereja Koptik sampai hari ini. Jadi saksi-saksi sejarah masih ada. Bukan hanya di Roma, tapi di Antioquia, di Yerusalem, di Alexandria, di Konstantinopel, itu gereja-gereja kuno. Semuanya. Markus balik ke pelayanan. Lukas, Anda lihat itu orang yang jalan ke Emmaus itu. Ada 2 orang kan, tapi yang disebutkan hanya 1, Kleopas. Kleopas itu siapa? Kleopas itu suaminya, adiknya Yusuf suami Maria, istrinya juga namanya Maria. Itu disebutkan dalam Injil Yohanes, di bawah salib itu berdiri ibunya, saudara ibunya Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Lah itulah ibunya Yakobus sebetulnya. Ya. Jadi Yakobus itu bukan saudara, apa istilahnya, anaknya Bunda Maria setelah Yesus, tidak. Itu data dari gereja kuno. Itu memang anaknya Maria, istrinya Kleopas, dan Kleopas itu termasuk 70 rasul, saksi mata juga. Kenapa yang 1 orang namanya nggak disebut? Itulah Lukas sebetulnya. Jadi semua Injil itu saksi mata. Nah, mereka datang ke Emmaus kan, tiba-tiba Yesus menampakkan diri. Karena saking paniknya, harapannya nggak sesuai dengan apa yang mereka hadapi. Mereka sampai nggak sadar kalau itu Yesus. Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Apakah engkau orang satu-satunya orang asing di negeri ini? Sampai kamu tidak tahu berita yang sangat viral sekarang ini. Ya toh? Kan kira-kira seperti itu kalau baca kita sekarang. Dulu kami mengharapkan Yesus itu adalah sebagai pemimpin kami, pembebas kami. Tapi nyatanya dia telah disalibkan, dia telah mati. Dia habis harapannya. Tapi di tengah-tengah dia perjalanan itu, wanita-wanita di kalangan kami bersaksi bahwa dia telah bangkit 3 hari setelah penyalipannya. Mereka jalan asik ngobrol dengan Yesus. Sampai ketika hari sudah mulai gelap, mereka menawarkan Yesus yang sudah bangkit itu, bersamalah dengan kami, karena hari sudah gelap. Terus jadi nyanyian, tinggal sertaku kawan yang kudus, telah hampir malam, jangan jalan terus, itu loh. Itu diinspirasi karena lagu itu. Begitu dia masuk ke rumah, Yesus memecah-mecahkan roti. Tersadarlah mereka itu Yesus. Karena apa? Tandanya itu memecah-mecahkan roti.
Itulah yang oleh gereja diperingati sebagai Ekaristi, yaitu tubuh dan darah Kristus. Jadi itu bukan simbol, itu memang benar-benar tubuh dan darah Kristus yang diubahkan. Karena gereja kalau tanpa misteri itu bukan gereja lagi, itu intellectual exercise. Ya toh? Bahwa itu semua dianalogikan. Kalau tidak ada iman yang menuntun kita keajaiban mujizat, gereja tidak bertahan di tengah penganiayaan. Mujizat itulah yang membuat gereja eksis dari abad pertama ketika gereja teraniaya sampai sekarang. Itu ternyata Lukas. Lukas balik ke pelayanan. Berkat siapa? Tuhan menangkap Paulus. Ini orang yang dulunya anti Kristen. Sekarang kok bisa dia bertobat? Malu hati dia. Balik makanya jadi rekan perjalanan Paulus. Kisah Rasul menggunakan kata kami karena apa? Itu yang nulis Lukas. Dan itu menyaksikan perjalanannya bersama Rasul Paulus. Terima kasih sahabat sudah mendengarkan video ini sampai selesai. Jikalau ada pendapat silakan isi di kolom komentar. Apakah sahabat sudah menjadi saksi mata yang sebenarnya melihat karya Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan sahabat atau orang lain? Pastikan sahabat sudah menjadi saksi mata tersebut. Namun, janganlah menjadi saksi mata yang fasih, tetapi jadilah saksi mata yang selalu memberitakan firman, menjadi saksi mata yang selalu menceritakan karya Allah yang spektakuler kepada orang-orang lain yang belum mengenal Kristus. Sampaikan bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu peduli dengan kehidupan manusia, dan sampaikan Tuhan itu sumber keselamatan. Harus menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, maka siapapun akan diselamatkan. Jangan khawatir untuk menyampaikan hal tersebut, karena kita mau belajar menjadi saksi mata yang sebenarnya. Saksi mata yang sebenarnya bukan saja mau memberitakan karya Allah atau menyaksikan karya Allah, tetapi dia juga tahan dalam setiap proses. Biarlah proses yang kita alami mendewasakan kita. Biarlah proses yang kita jalani membuat kita semakin teguh. Jadikan proses hidup ini sebagai sahabat baikmu, agar kita bisa bertahan dalam setiap proses, sekalipun itu berat. Dan jangan pernah meragukan kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan, dan jangan pernah meninggalkan Tuhan apapun yang terjadi. Karena saksi mata yang sebenarnya itu rela melakukan apapun untuk Tuhan dan rela mengalami apapun karena Tuhan. Seperti para murid, banyak para murid mengalami penderitaan dan sampai kepada kematian yang tidak wajar. Mengapa demikian? Karena bagi mereka hidup baginya adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bagi mereka yang terpenting bukanlah bagaimana cara mati, tetapi saat kita hidup apakah sudah berbuat untuk Tuhan, apakah sudah melayani Tuhan. Sahabat yang kukasihi, hidup ini sementara, hidup ini singkat, hidup ini tidak akan lama. Berapa tahun kita bisa hidup? 70 tahunkah? 80 tahunkah? Atau mungkin sahabat bisa sampai 100 tahun. Apakah sahabat sudah menjadi saksi mata? Apakah sahabat sudah menerima Kristus? Apakah sahabat sudah memberitakan Injil? Tuhan tidak pernah mengatakan bahwa keselamatan itu untuk pribadi dan cukup berhenti pada dirimu. Tapi Tuhan berkata,
Kalau kita sudah diselamatkan, maka kita harus juga mengajak orang datang kepada Kristus supaya orang lain juga diselamatkan. Dan terakhir sahabatku, apabila kita sudah menjadi saksi mata Kristus yang sejati, yang sebenarnya, iblis tidak akan tinggal diam. Iblis akan mencari celah untuk menjatuhkan kita supaya kita menjadi saksi yang kaku, menjadi saksi yang abu-abu, menjadi saksi yang munafik, menjadi saksi yang sembarangan dan tidak berfungsi. Walaupun menyaksikan kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan, dia tidak akan pergi keluar untuk memberitakan kebenaran Allah atau Injil. Itu sebabnya banyak sekali orang di gereja tidak mau keluar dari gereja untuk menyampaikan siapa itu Yesus. Mereka sibuk menata hidup, mereka sibuk pelayanan dalam gereja, yang sebenarnya itu juga bagus dan tidak masalah. Tapi kalau hanya dalam gereja dan tidak keluar, itu adalah masalah besar. Kita harus menerangi gelap, kita harus mengasinkan dunia ini supaya mereka mengenal Kristus juga. Kiranya penyampaian ini membuka pikiran kita untuk kita menjadi lebih baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati.